Alhamdulillah bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, man yuridul qira'ah mikrofon. awalau al-azmu minal mursalina
wa ulul akmala halata asliha ulul azmi minal mursalin wa atba'ahum wa akmalu halatin hasolaha ulul azmi minal mursalina wa atba'uhum min kulli sadiqin muttabi'in lahum da'in ila Allahi wa ila sabilihi. Falamma irtabaqa Ibrahimu bihadal maqami wa adraka hadha talaba dhalika lidurriyatihi lita'lu darajatihi wa darajati durriyatihi wa hadha aidan min imamatihi wa nasahahu li'ibadillah wa mahabbatihi ayyakthura fihim al-mursyiduna falillahi azamatu hadhil himamul aliyati wal maqamatis samiyati fa'ajabahu ar-rahimu allati wa akhbara bil mani'i min nailin hadzal maqam faqala la yanalu 'abdid dhalimin ay la yanalu al-imamatu fid dini min zulmi nafsihi wa dhurrihi wa dhurriha wa hatta qadruha limana fatil dhulmi bi hadzal maqam fa innahu maqamu alatihil as-sabru wal yaqin wa natijatuhu an yakuna sahibahu ala janibi azimin minal imani wal a'mali salihati wal akhlaqi al-jamilah wa syama'il sadidah wal mahabbati tamah wal khasyati wal inabah fa aina dzulmu wa hadzal maqam wa dalla mafhumul ayati anna ghairal zalimi sayanalul imamah walakinna ma'a idyanihi bi asbabiha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji, memberikan ibtila kepada Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Rabb-nya Ibrahim memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, kemudian menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Qala inni ja'ilun fil ard ja'iluka linnasi imama. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan dirimu bagi manusia seorang panutan atau pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berkata, apakah termasuk di antaranya adalah anak cucu keturunan saya juga? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan didapat ahdi kepemimpinanku atau perjanjianku bagi orang-orang yang zalim. Wa id
Ja'alnal baita masabatan linnas wa amnan, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitul Haram masabatan, tempat berpegang, tempat bergantung, tempat kiblat, linnasi, bagi manusia, wa amnan, dan juga keamanan, wattakhidhu, dan jadikanlah min maqami Ibrahim musalla, tempat makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismail, dan Nabi Ismail, antohira baitiya, sucikanlah rumahku, litaibin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, waruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menceritakan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang sejarah perjalanan seorang nabinya, seorang hambanya, seorang khalilnya yang dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, dengan apa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilullah. Darajah khullah adalah derajat a'lal mahabbah. Jadi cinta yang paling tinggi itu adalah namanya khullah. Orangnya dikatakan khalil, fa'il. Dan khullah ini tidak diperkenankan untuk makhluk, ya, makhluk kepada makhluk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Kalau seandainya saya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil khalil, mengambil makhluk yang paling saya cintai sampai derajat khullah, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Niscaya saya menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya, tetapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat khullah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim juga khalilnya. Rasulullah SAW tadi tanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Ibrahim sampai nyampe pada derajat khullah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, malaikat Jibril menjawab, li'it'amihil masakin wal hajin. Karena Nabi Ibrahim itu super di dalam memberi makan, mencukupi kebutuhan para fakir miskin. Bahkan di dalam sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendiri, dalam artian tidak makan sendiri dengan keluarganya. Sabujune tak mangan wong loro kan. Selalu Nabi Ibrahim mesti memanggil fakir miskin atau orang lain. Nah, ini ya salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim ketika Rasulullah tanya malaikat Jibril, ternyata jawabannya adalah li'it'amihi al-masakin. Dalam sejarah hidupnya, Masya Allah, luar biasa sekali. Andai kan itu kita lakukan, ya,
Kadang kita kedatangan tamu pun agak lama sedikit, sudah bertanya-tanya kapan tamunya, bulan. Nah ini Nabi Ibrahim subhanallah. Al-muttafaq ala imamatihi wa jalalatihi, yang seluruh umat dari semua umat yang ada yang berpegang teguh kepada kitab-kitab samawiyah semuanya bersepakat tentang kepemimpinan dan keagungan Nabi Ibrahim. Alladzi kullu min tawaifi ahli kitab tadaihi, yang dari seluruh kelompok-kelompok ahli kitab mengaku-ngakuinya. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan begitu juga bukan saja ahli kitab tetapi orang-orang musyrik pun mengakuinya dan menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang diakui kepemimpinannya. Maksudnya kepemimpinannya itu bahwa memang mereka ini panutannya. Nabi Ibrahim ini adalah panutannya. Makanya orang-orang musyrik itu agamanya tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sampai masuk Amr bin Luhai yang kemudian membawa berhala-berhala ke jazirah Arab. Tapi walaupun mereka berbuat syirik, mereka tetap mengikuti beberapa ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Annallaha ibtalahu wa ta'anahu bi kalimatin ay bi awamira wa nawahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kalimat-kalimat, yaitu bi awamira wa nawahi, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi makna kalimat di sini adalah awamir wa nawahi. Kama hiya adatullah fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana itu secara kebiasaannya adalah ujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, liyatabayyanal kadzibu, agar supaya jelas pendusta, alladzi la yasbutu indal ibtila, yang tidak akan tegar teguh ketika menghadapi ujian, wal imtihan, dan cobaan, minas shadiq, dan mana yang jujur, alladzi tartafi darajatuhu, yang akan meningkatkan terangkatnya derajat dia. Jadi pelaksanaan syariat seluruh syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan kalimat atau wujud daripada ibtila yang berupa awamir dan nawahi. Awamir dan nawahi ini sebenarnya adalah merupakan sebuah komponen-komponen, unsur-unsur yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membiasakan dirinya dengan awamir dan nawahi tersebut, mesti dia akan mencapai derajat imamah, mesti dia akan mencapai derajat kesuksesan, keberhasilan. Begitu juga dengan syariat kita, syariat Islam ini kita ketika melaksanakan seluruh syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, hati kita tata sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jawarih kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita tata dengan Al-Quran, dengan syariat Al-Quran. Alhasil adalah
inni ja'iluka linnasi imaman. Rasulullah SAW juga sama dengan para sahabatnya ketika mereka berjalan melaksanakan syariat Allah, awamir wan nawahi, maka yang terjadi adalah ketika mereka betul-betul di atas siratal mustaqim ini, maka hasilnya walaupun mereka tidak menginginkan ketinggian di dunia, Allah jadikan mereka tinggi di dunia karena memang settingannya seperti itu. Seluruh dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah yang di ayat ini dikatakan sebagai ibtila, itu semuanya settingannya seperti itu. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Bani Israel tasusuhum anbiya'uhum. Gimana itu hadis awalnya? Bani Israel itu ya, kepemimpinannya, perpolitikannya, kehidupannya dipimpin, disiasai oleh para nabi mereka. Nabi-nabi yang kita lihat mereka dijadikan Allah panutan mesti melalui ya pembersihan diri dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, kita juga sama, ketika kita mau mencapai derajat kepemimpinan, kita mau nyampe derajat kesuksesan, maka ujiannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, itu kita laksanakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka hasilnya kayak ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi itu sudah sunnatullah la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan di dalamnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, rajulun yubtala au yumakkan fil ardh, orang dikasih ibtila oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang kemudian dikasih Allah Subhanahu wa taala kesuksesan, kemenangan, ketinggian di dunia. Satunya menuntut kesabaran, satunya menuntut rasa syukur. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan dijadikan Allah sukses, orang itu tidak akan dijadikan Allah di tempat yang tinggi hatta yubtala, sampai dia diuji terlebih dahulu. Dan ayat yang berbicara ini sangat banyak sekali, di antaranya terdapat di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman begitu saja sementara mereka belum diuji, belum mendapatkan ibtila. Mana tadi? Wa yazidu qadruhu, dan menambah kedudukannya. Wa yasku amaluhu, dan membersihkan bersihnya amal-amal perbuatannya. Wa yakhlusu dhahabuhu, dan murninya menjadikan murni emasnya menjadi murni.
Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam, dan adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling besar dalam melaksanakan hal tersebut fi hadzal maqam, dalam kedudukan ini al-Khalilu alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebabkan karena kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, sejak kecil, sejak dinamakan Fata itu sudah sendirian menegakkan tauhid dan menghadapi sebuah pemerintahan kerajaan huwa binafsi. Makanya di ayat yang lain dikatakan kana Ibrahim ummah. Satu tapi dikatakan ummah karena sejarahnya Nabi Ibrahim ini sangat kuat sekali. Ketika di usia fata berani menentang seperti itu, menunjukkan ideologinya, kemudian berani memecahi langsung berhala-berhala yang menjadi simbol ketuhanan dan eksistensi daripada Raja Namrud dan bala tentara. Dengan hujjah yang kuat, dengan keberanian yang kuat, iman yang kuat, Nabi Ibrahim alaihissalam melalui beberapa ujian. Ketika sampai pada ujian dilemparkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, di saat posisi melayang di udara, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan dalam posisi itu. Dalam posisi yang kalau kita kalau kita terdesak seperti itu, pokoknya ono apa bae nawari rukso kepepet. Nabi Ibrahim alaihissalam kekuatan tawakalnya dan pahamnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan amma minka fala amma minallah fana'am. Kalau darimu maka tidak, kalau dari Allah maka iya. Apa jazanya? Maka jazanya adalah kami mengatakan kepada api, kulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka jadilah keselamatan, api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pernah dipraktekkan juga ya oleh Imam Hasan Al-Bisri ketika beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf. Dengan tegar, dengan tegak dia mengatakan kebenaran di hadapan Hajjaj bin Yusuf, dan terkenal kalau pokoknya sudah dapat panggilan dari Hajjaj bin Yusuf, kalau nggak ikut dia maka kepalanya yang terlepas. Oh, jangankan kelas ulama-ulama kecil-kecil, para sahabat banyak yang meninggal di tangan Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang paling terkenal itu? Sa'id bin Zubair ya? Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini masya Allah digantung oleh Hajjaj bin Yusuf, disalib oleh Hajjaj bin. Padahal beliau ini adalah ulamanya tabi'in, ulama tersohornya tabi'in. Beliau murid mulazamahnya Ibnu Abbas, sampai pernah mengkhatamkan tafsir ya 4 kali sama Ibnu Abbas. Ketika di zamannya Imam Ahmad itu mengatakan qatala Hajjaj ibnu Yusuf Sa'idan wa ma fil ardi wa ma minan nasi fil ardi illa huwa yahtaju ila ilmi Sa'id. Tidak ada manusia di kolom bumi ini kecuali dia membutuhkan ilmunya Sa'id bin Zubair. Artinya perkataannya Imam Ahmad ini sangat menyayangkan kok iso ya ulama sing pokoknya jimat satu-satunya kok dipateni sanggaro Hajjaj bin
Yusuf. Nah, Hasan Al-Basri ini ya dengan tawakalnya yang tinggi, dengan apa? Dia tidak mau tunduk kepada Hajjaj bin Yusuf. Dia ketika masuk di dalam kerajaannya Hajjaj bin Yusuf, dia berdoa. Ya, itu diceritakan oleh pengawal ininya. Biasanya ya tadi, kalau nggak ikut Hajjaj maka kepalanya yang lepas. Tapi ya Hasan Al-Basri ini ya tidak ikut Hajjaj bin Yusuf, tetapi dia malah dihormati dan disegani oleh Hajjaj bin Yusuf, dan dia diantar sampean. Ketika ditanya, dibisik-bisik, kamu punya sihir apa? Kamu punya doa dan jimat apa? Ketika mau menghadapi Hajjaj bin Yusuf, itu pengawalnya sendiri yang tanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, saya telah berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ya waliya nikmati wa maladi inda kurbati ij'al ma akhafuhu wa ahdharuhu bardan wa salaman alayya kama ja'altan naro bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, mengucapkan doa ini langsung ya, yang awalnya marahnya Hajjaj bin Yusuf menjadi bardan wa salaman alaihi. Nah, ini Hasan Al-Basri ini juga bisa ditiru doa ini ketika datang kepada Bapak Bupati atau Bapak Presiden mengatakan a'zamu jihadin kalimatul haq inda sultan. Nah, bisa dicoba. Nah, setelah itu pun, setelah ujian dia terhadap ketakutan dengan penguasa, dengan kekuatan luar, tidak cukup itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah problematika keluarga. Ya. Awalnya diuji dengan tidak punya atau belum punya anak alaihissalam sampai usia berapa? 80. Ya. Kemudian itu pun tetap tidak putus asa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika suatu malam Siti Sarah mendengar lantunannya Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Akhirnya bukan Nabi Ibrahim yang meneteskan air mata, tetapi Siti Sarah yang meneteskan air mata karena terenyuh dengan doanya Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah bahwa dia butuh keturunan. Besok paginya langsung ya menggandengkan Hajar yang budaknya Sarah, dinikahkanlah dengan suaminya yaitu Nabi Ibrahim. Jadi menikahkan suami ini ada sunnahnya dari Siti Sarah. Bagus. Setelah itu apa yang terjadi? Terjadi ujian, ya. Terjadi ujian, maklum sesama wanita, akhirnya ya namanya setan datanglah kepada Siti Sarah, goda sini situ, akhirnya kecemburuan ada. Siti Sarah seringkali cemburu, seringkali ya begitu perempuan. Kemudian datang perintah kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan Hajar, ya, bukan karena permintaan Sarah, tetapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan tujuan tertentu. Dan itu subhanallah bukan ujian yang ringan, teman-teman ya. Kalau kita sudah kadung cinta sama istri, ya berpisah jangan kementok 3 hari, sehari saja wis goleki temenanan, maka jangan cepat-cepat punya istri. Nanti kalau sudah jatuh cinta sama istri, repot, nggak mau belajar lagi karena enaknya punya istri. Loh kok promosi? Ya memang begitu. La yaduha illa man dzaqaha. Masih ngerti bahasa Arab ini. Subhanallah,
dihijrahkannya, dan hijrahkannya itu bukan sekedar kemudian dicarikan hotel di mana, di WBL atau mana, itu ringan sekali ya. Atau kita punya istri satunya di Solo rumahnya besar, ya ringan sekali. Kita safar ke Solo ada istri, kita safar ke Surabaya ada istri, kita safar ke Malang ada istri, banyak sekali. Tapi ini hijrahnya di padang pasir, tandus, sudah kadung cinta sama istri, apalagi cinta sama anak yang selama ini sudah diidam-idamkan. Nah, ini ibtila yang sangat luar biasa sekali. Kalau keimanan nggak betul-betul tebal, masya Allah, dan luar biasanya sekali, itu dimiliki oleh Hajar pula. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkannya, Nabi Ibrahim nggak noleh ke belakang, karena kalau noleh ke belakang lihat wajahnya Hajar sudah pasti nggak kuat, ya, nggak akan tega meninggalkan Hajar. Makanya dia nggak mau menoleh sampai 3 kali. Siti Hajar mengatakan Ya Ibrahim, atatrukuna liman tatrukuna huna. Kepada siapa kamu titipkan kami di sini? Tetap lanjut lagi, liman tatrukuna huna. Kepada siapa kamu titipkan kami di sini? Juga nggak jawab, lanjut. Kemudian yang ketiga kalinya, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Maka langsung Nabi Ibrahim jawab, "Naam, bala, Allahu amarani bihada." Allah lah yang memerintahkan hal tersebut. Luar biasa, seorang wanita loh ya, seorang wanita ditinggal 3 hari saja. Kemana? Kalau ditinggal ke Solo, ke Pondok Ma'at Ali An-Nur, nyantai dia. Ke Surabaya, nyantai dia. Tapi kalau ditinggal ke istri satunya, wah ini yang repot. La yatukuha illa man. Duh, setan banyak sekali. Ditinggal di sini, kemudian ditinggal ke istri yang satunya. Nah, makanya kalau misalnya pingin istrinya merasakan, cobalah nikah lagi. Nikah mau coba-coba. Nah, Ustaz, ini tidak sih kayak ini. Yang belakang nggak bisa ketawa ini. Ini lanjutkan. Subhanallah, jawaban ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, jawaban Siti Hajar sangat tegara sekali ya. Idzan lan yudhayyi'an. Ini Allah yang merintahkan, pasti Allah tidak akan menelantarkan kamu. Nah, ini ibtila. Dari sekian ibtila sampai dirinya, istrinya, ketika anaknya besar pun dapat ibtila. Ini arafil manami anni adbahu. Coba bisa dibayangkan ya, hebatnya ini, perlu ibu-ibu ini, hebatnya sudah ditinggal suami dalam waktu lama sekali sampai anaknya besar, baru datang. Nah, ketika datang untuk ngapain? Bukan untuk jenguk, untuk menceritakan mimpinya. Ini arafil manami anni adbah. Saya diperintahkan Allah untuk nyembelih kamu. Apa jawaban anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, sesungguhnya engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini siapa yang hebat? Ini siapa yang hebat? Ibunya.
Kalau ustazah bisa mencetak anak-anaknya seperti ini atau anak didiknya seperti ini, Masya Allah, sudah tidak butuh kurikulum yang lain. Sudah kurikulum Siti Hajar saja sudah cukup. Saya itu pernah mendengar, ada bapak, ya, meninggalkan anaknya sama istrinya ke Malaysia ini. Dan bukan nggak pernah kirim, cobaran kirim uang maksudnya, cobaran kirim sehingga ibunya ini juga ikut serabutan dalam merawat anaknya ini. Ucapan anaknya ini apa? Ketika ditanya orang, bapakmu sopo, bapakmu nondi, bapakmu piye? Jawabannya satu kok, bapak gendeng. Itu ternyata diajari oleh ibunya. Ketika ditanya orang, bapakmu piye, bapakmu sopo, bapakmu kemana? Jawabannya, bapak gendeng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ya alam bapaknya di sana atau memang pontang-panting juga nggak dapat kerja atau bagaimana, ya alam. Tapi subhanallah, Hajar alaihissalam memiliki mental yang sedemikian rupa ini, Masya Allah, perlu diseminarkan bagaimana Hajar mendidik Nabi Ismail sampai mampu berhusnudzon dan menganggap bapaknya ini pahlawan. Nah, jajal perhatikan istri-istri antum semua, ya dengan berbagai kekurangan antum, tapi anak antum memandang antum seorang pahlawan gara-gara doktrinan ibu. Itu istri yang mungkin karena mampu, ya. Anak itu butuh ayah yang baginya ayah itu mengini. Apalagi ini Nabi Ibrahim di kejauhan, ya juga nggak ada WA, nggak ada video call dan yang lainnya, cuma cerita adalah bapakmu sampai subhanallah, ya abadi if'al matuk marsada siduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini sebuah ibtilaat yang sangat luar biasa sekali. Deretan ibtila itu yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajatnya la yumakan hatta yubtala. Makanya ya, ahli iman ini kalau mau besar, kalau mau memegang sesuatu yang besar, maka tandanya itu adalah banyaknya ibtila yang mampir kepada lembaga kita ini, yang insya Allah akan membesarkan tersebut. Karena pada hakikatnya satu ibtila itu adalah latihan bagi kita. Kedua, ibtila itu adalah apa? Sebenarnya dia berpindah dari satu karakter menuju sebuah karakter yang lebih afdal. Karakter manusia sebagai manusianya dengan perilaku dan mental manusia menuju sebuah manusia yang berkarakterkan syariatnya Allah. Nah, perubahan inilah yang akan mengalami kerepotan yang sangat luar biasa sekali, merubah karakter itu. Nah, merubah karakter ini pun dinamakan sebuah ibtila. Fa'atamma ma ibtala huwa bi, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan apa yang Allah ujikan kepada dirinya dengan hal tersebut. Wa akmalahu, dan menyempurnakannya, wa wafahu, dan memenuhinya. Fasyakarahu lahu dzalik, kemudian Allah berterima kasih kepada Nabi Ibrahim akan hal tersebut. Walam yazalillahu syakura, dan Allah senantiasa maha syakura, maha berterima kasih.
Faqala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu untuk manusia itu menjadi panutan atau pemimpin. Sebagaimana juga dikatakan Allah di ayat yang lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Siapa pemimpin-pemimpin itu? Lamma sabaru, ketika mereka mampu sabar. Lamma sabaru, ini ja'iluka linnasi imama yaktaduna bika fil huda, mereka mengikutimu dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihim, dan berjalan di belakangmu menuju ke kebahagiaan mereka al-abadiyah. Wa yasululaka sana ad-daim, dan ya didapatkan untukmu pujian yang kekal, wal ajru al jazil, dan pahala yang besar, wa ta'zim min kulli ahadin, dan penghormatan dari segala manusia. Wa hadhihi la'amru wa afdalu darajah, dan ini adalah derajat yang paling afdal. Tanafasa fihal mutanafisun, berlomba-lomba di dalamnya para orang-orang yang berlomba. Wa a'la maqamah wa a'la maqamin, dan kedudukan yang paling tinggi. Syammaro ilaihil amilun, yang bersegera kepadanya orang-orang yang beramal. Wa akmalu halatin, dan kondisi yang paling sempurna. Hasolaha ulul azmi, yang dicapai oleh ulul azmi minal mursalin, dari para rasul, wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Min kulli sadiqin muttabi'in lahum, dari setiap sadiqin muttabi'in lahum, orang-orang dekat yang mengikuti mereka. Da'in ilallahi wa ila sabilihi, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma irtabata Ibrahimu bihadzal maqam, maka ketika Nabi Ibrahim merasa senang dengan kedudukan ini, kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemimpin bagi umat ini. Wa adraka hadza, dan telah mendapatkan hal tersebut. Talaba dzalika lidzurriyyatihi, Nabi Ibrahim meminta hal tersebut untuk keturunannya juga. Dan ini ya maklum ya, ketika Allah memberikan kedudukan yang tinggi, seorang nabi berharap juga anaknya menjadi nabi. Seorang ulama berharap juga anaknya menjadi seorang ulama, pemimpin umat. Li ta'luwa darajatuhu, agar supaya derajatnya bisa tinggi. Wa darajatu dzurriyyati, dan derajat keturunannya juga bisa tinggi. Wa hadza aidan min imamatihi, dan ini juga diantara kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga termasuk dari dampak kepemimpinan Nabi Ibrahim. Wa nushihi li ibadihi, dan senangnya Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, dan cintanya Nabi Ibrahim. Ayak surafihimul mursyidun, akan banyaknya orang-orang yang bisa memberikan petunjuk, yang meneruskan perjuangannya Nabi Ibrahim. Falillahi azamatu hadhil himam al-aliyah, maka bagi Allah lah, untuk Allah lah keagungan tekad yang tinggi ini. Wal maqamat, dan kedudukan yang as-samiyah yang tinggi ini. Fa'ajabahur rahimul latif, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan maha lembut
menjawab, wa akhbara bil mani, mengkabarkan tentang penghalang hal tersebut, min naili hadzal maqam, untuk mendapatkan kedudukan ini. Faqala la yanalu ahdiz zalimin, sesungguhnya kepemimpinan ini, sesungguhnya ya derajat ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Ai la yanalul imamah fiddin, tidak akan didapat kepemimpinan dalam agama ini, man dzalama nafsahu wa dzarraha, barang siapa, untuk siapa yang mendolimi dirinya dan membahayakannya, wa hatta qadraha, dan menghapus daripada kedudukannya, keagungannya, limunafati zulmi lihadzal maqam, karena ya tidak adanya tempat bagi kedzaliman untuk tempat yang mulia ini. Fa innahu maqamun alatu sabru wal yakin, karena dia adalah sebuah kedudukan yang pondasinya berdiri tegak di atas kesabaran dan keyakinan, ya. Jadi kepemimpinan ini, kesuksesan ini dan ketinggian ini pondasinya ada dua, as-sabru wal yakin. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, mereka ini berpegang teguh kepada ajaran dan syariat kami, lamma sabaru, dengan apa yahdun, dengan apa mereka memegang kepemimpinan ini, lamma sabaru, ketika mereka sabar, ulet, cekel kenceng-kenceng, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami, terhadap janji-janji kami betul-betul meyakininya, mengimaninya. Kata Ibnu Qayyim, lau aradal mutayakin atau kama qala, kalau seandainya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu izalatal jibal, untuk menggeser gunung, la azalam, niscaya gunung itu akan tergeser. Dengan apa? Kuwatul yakin. Makanya jangan sampai keyakinannya mengkis. Targetkan sesuatu yang paling besar, yang sekiranya kita mampu dan kita yakin mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi kita untuk mampu melaksanakannya. Kata motivator Arab, lupa saya namanya, orang terkaya nomor 2 di Arab itu, beliau mengatakan, setiap apa yang pernah kita tekadkan, kita pikirkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tersebut itu mampu melaksanakannya. Kalau tidak, berarti dia tidak mampu. Dia tidak mau melaksanakan. Dan dia membangun kekayaannya memang dari nol sampai menjadi orang terkaya itu. Akhir namanya itu ada Ghazalinya, lupa saya. Itu seperti itu. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala telah mengatakan seperti itu, kalau seandainya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinannya itu dia ingin menghilangkan atau menggeser gunung, niscaya dia akan mampu menggeser gunung. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka khususnya juga para pemuda, jangan sampai kemudian para pemuda ini nggak memiliki keyakinan, nggak memiliki himam, nggak memiliki cita-cita, hidupnya hanya mengalir. Sesungguhnya ketahuilah masa depan kalian ini tergantung dengan kekuatan azm, kekuatan himmah yang kalian miliki. Ketika kalian hanya sebagai orang yang mengalir, maka kalian akan mengalir di aliran
yang sudah ada. Tetapi ketika kalian memiliki himmah, maka kalianlah yang membuat aliran tersebut. Wa natijatuhu ayyakuna sahibuhu ala janibin azimin minal iman, dan hasilnya adalah bahwa pemiliknya akan berada pada sisi yang sangat besar sekali dari keimanan dan juga dari amal soleh dan akhlak yang bagus, wasyama'il as-sadidah, dan akhlak-akhlak yang benar, wal mahabbah at-tamah, dan kecintaan yang sempurna, wal khasyah wal inabah. Wa aina dzulmu wa hadzal maqam. Lalu manakah tempat kedoliman dari tempat yang tinggi yang memiliki sifat-sifat tersebut? Wa dalam mafhumul ayat, dan pemahaman ayat ini menunjukkan anna ghairul zalim, bahwasanya selain orang yang zalim, sayanalul imamah, akan mendapatkan kepemimpinan. Maka kunci daripada kepemimpinan adalah lawan daripada zalim, yaitu adil. Siapa yang bisa adil, maka dia akan menjabat kepemimpinan. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, wa inna wa la yansuru daulatan adilah wa in kana kafirah. Allah akan menolong negara yang adil walaupun kafir, dan akan menghinakan negara yang zalim walaupun negara itu mayoritasnya muslim. Tetapi walaupun itu riwayatnya banyak yang diperselisihkan. Walakin nama ityanihi bi asbabihi, akan tetapi hal tersebut semua harus mendasarkan dengan sebab musabab yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada tambahan dari asal yang lain, kami persilahkan. Ustaz Iib, tafadhol Ustaz Iib. Ustaz Fatih. Ustazah yang gak kelihatan, Ustazah yang sebelah utara. Ada Ustazah yang delik ya? Oh ya. Saya Yafi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.